warahmatullahi wabarakatuh. I would like to tell you about my presentation, Social Dialect and Education. Kak, kok berdengung suaranya, Kak? Berdengung? Iya. Halo, Kak. Ini masih berdengung? Masih berdengung? Udah sedikit-sedikit, Kak. Sedikit. Tapi jelas nggak suaranya? Jelas-jelas. Kak. Lanjut ya. Oke. Dialect are language variation of a relatively large group of speakers which differ from one place to a particular region or area, according to Abdul Chair. Well, according to the Greek, dialect means a variant of a language according to the user. Dialect are given based on geography and social factor. Dialect are distinguished by vocabulary, grammar, and pronunciation. If the destination is based solely on pronunciation, it is called accent. Jadi, dialek ini adalah variasi bahasa dari kelompok penutur yang relatif besar yang berbeda dari suatu tempat ke daerah atau daerah tertentu. Meskipun menurut bahasa Yunani dialek ini memaksudkan variasi bahasa menurut penggunanya, dialek ini didasarkan atas faktor geografi atau sosial. Dialek ini dibedakan dari kosakata, tata bahasa, dan pengucapannya. Jika pembedaan semata-mata didasarkan pada pelafalannya. Hal itu disebut aksen. Jadi, kalau aksen ini adalah, dia itu berhubungan dengan bunyi, tekanan, atau cara temponya. Terus kalau dialek itu, dia meliputi kosakatanya, terus pola gramatikal. Jadi, aksen ini sendiri, contohnya itu misalnya, kalau misalnya bule ngomong bahasa Indonesia, dan kita ngomong bahasa Indonesia, pasti beda kan cara penekanannya, dan kalau kita dengar tuh beda gitu. Nah, begitu juga kalau ini Indonesia. Terus kalau dialek, ini lebih kepada wilayah geografis. Misalnya bahasa Riau itu seperti apa, bahasa Jawa seperti apa, nah seperti itu. Example, dialek Amerika, English, and British English. Nah, ini ada dua, yaitu British dan American. Jadi kalau British itu football, American itu soccer, British biscuit, American choki, British itu toilet, kalau Amerika itu restroom, kalau British shop, Amerika store, dan British holiday, kalau American itu fashion. Oke, lanjut. Linguists are agreed that no variety of a language is inherently better than any other. They insist that all language and all varieties of particular language are equal in the day, quite adequately serve the needs of those who ask them. A standard variety of a language is better only in a social sense. It has a preferred status. It gives those who ask it certain social advantages, and it can increase their opportunities in work and in education. Jadi,
Para linguistik ini setuju bahwa tidak ada variasi bahasa yang pada dasarnya itu lebih baik daripada bahasa manapun. Itu mereka bersikeras bahwa semua bahasa dari semua varietas bahasa ini itu sederajat dan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan orang yang menggunakannya. Jadi variasi umum ini bahasa hanya lebih baik dalam arti sosial. Ia lebih suka berstatus dan manfaat sosial ini diberikan kepada orang yang menggunakannya. Dan itu dapat meningkatkan kesempatan mereka dalam bekerja dan pendidikan. Lanjut. This attitude that linguists have toward different language and their different varieties is not one that everyone else shares. Many people believe that some language or varieties are better than other. For example, beautiful, primitive. In other words, it is widely believed that you can be affected or disaffected, not just social or aesthetic, but also intellectual by the accident of which language or variety of a language you happen to speak. Jadi, keadaan yang dianggap saat berbicara itu kan agak aneh ya kalau dialog lokal, dan banyak orang yang percaya bahwa beberapa bahasa atau varietas itu lebih baik daripada yang lain. Ya, misalnya ada beberapa bahasa terutama itu indah, yang lain juga primitif, beberapa dialek lebih ekspresif, yang lain kurang, dan seterusnya. Dan kata lain, banyak orang yang percaya bahwa dapat memperoleh keuntungan atau kekurangan bukan hanya secara sosial atau estetis, melainkan juga secara intelektual melalui bahasa atau variasi bahasa yang digunakan. Ini dibahas tentang pendidikan. Lanjut. Social dialect and education. The session addressed a number of interrelated questions about language and education. Itu ada word do children home dialect and discourse partner play in their access to educational opportunities. Terus, what is the role of schooling a fifth language? Many people would argue that the role of education is to teach children how to ask the standard variety. Even we accept the perspective, how can educational program make all children home language and cultures resort they can ask is learning. Jadi bagian yang membahas sejumlah pertanyaan yang berkaitan mengenai bahasa dan pendidikan, itu apa peran dialek untuk rumah anak-anak dan pola wacana bermain dalam akses mereka, itu dalam kesempatan pendidikan, dan apa peran dari pendidikan bahasa yaitu FIS. Banyak orang yang berpendapat bahwa peranan pendidikan adalah untuk mengajar anak-anak, gitu kan, untuk menggunakan variasi standar. Bahkan jika kita menerima perspektif ini, bagaimana bisa kita mendidik? Program-program menjadi semua bahasa atau kebudayaan sebagai sumber yang dapat digunakan dalam pelajaran. Okay. Many linguists believe that language should not be an issue at all in education. They regard all varieties of a language as equal and say that what we should be doing is teaching everyone to be tolerant and accepting of other varieties. This is perhaps hopelessly utopia view. The incredible reality is that people do as language to describe in every sense of the words. Jadi banyak linguistik itu percaya bahwa bahasa ini sama sekali bukan masalah dalam pendidikan. Jadi mereka menganggap semua varietas bahasa sama dan mengatakan bahwa apa yang hendaknya dilakukan adalah mengajar semua orang untuk bersikap toleran dan menerima varietas tersebut.
Yaitu ini adalah mungkin pandangan, yaitu kenyataan yang dapat dielakkan adalah bahwa orang-orang menggunakan bahasa untuk membedakan setiap arti kata itu. Lanjut. Drawing parallels to fiction allow children to also create stories of their own. Thus, children in this tradition learn to participate in literary activities that are parallel to what they will encounter when they begin school. They listen to stories, wait for cues to respond, and answer questions about what happened in the book. Relate this information to even in their own life, and perhaps come up with their own stories. All of the activities are useful for participating successfully in school. Jadi, menggambar paralel untuk fiksi memungkinkan anak-anak itu untuk juga menciptakan cerita mereka sendiri. Dengan demikian, anak-anak ini bisa dibesarkan dalam tradisi, yaitu belajar, berperan, serta dalam kegiatan yang sejajar dengan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka mulai bersekolah. Jadi mereka ini bisa mendengarkan cerita-cerita, ya kan, menunggu petunjuk atau terus menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam buku, yaitu menghubungkan informasi dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka sendiri. Dan mungkin muncul dengan kisah-kisah mereka, yaitu semua kegiatan ini berguna dan berperan dengan sukses di sekolah. Compared to make their contribution, they are not asked to label things is book or to answer questions about what happened in stories. They do, however, have more express with creative storytelling. When they get to school, they are more likely to be seen as having behavioral problem, as they have not been conditioned to sit quietly and listen to story and answer question about the story only when called upon. Jadi bersaing untuk membuat kontribusi mereka yang diminta untuk mencapai hal-hal dalam buku, yaitu menjawab pertanyaan, cerita, itu memiliki lebih banyak pengalaman dengan cara bercerita yang kreatif. Karena ketika mereka tiba di sekolah, mereka ini cenderung terlihat memiliki masalah perilaku karena mereka belum dikondisikan gitu kan dengan tenang. Jadi ketika dia mendengarkan cerita-cerita atau menjawab pertanyaan mengenai cerita-cerita hanya ketika diminta, mereka itu mungkin lebih siap untuk berurusan dengan aplikasi cerita untuk kehidupan mereka. Jika mereka ini sering mengambil pemahaman dan komposisi keterampilan yang diperlukan, mereka ini juga mempunyai sedikit kesempatan untuk menulis kreatif. Nah, jadi anak-anak ini memiliki latar belakang atau sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah, dan anak-anak bisa diajarkan itu sejak kecil. Oke, lanjut. Role of the home dialect in education. One of the issue which is based to the design of curriculum for teaching children who speak a dialect other than the prescribed standard is what role the home dialect will play in the classroom. Jadi peran dialek rumah dalam pendidikan itu salah satunya itu adalah memiliki rancangan kurikulum, yaitu mengajarkan kepada anak-anak itu menggunakan dialek itu yang standar, yang ditetapkan adalah peran yang akan dialeknya itu sebagai tempat bermain gitu di rumah atau di kelas gitu. Jadi dalam pendidikan itu menunjukkan beragam masalah dengan melarang bahasa anak-anak di rumah ini mencangkup kerugian sosial, kognitif, dan psikologis. Dari diberitahu bahwa cara seseorang berbicara dan sedang adalah salah dan tidak diinginkan dalam konteks sekolah. Lanjut. Oke. Mungkin ini presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon dikoreksi. Saya akan menerimanya dengan baik. Jika ada yang bertanya,
Silakan. Atau ada yang ingin menambahkan? Oke, coba ini pesan dari Pak Nanda ya. Jadi ketika presentasi suruh nyoba buat speakingnya. Coba Anita buka lagi yang presentasi pertama deh, slide 2. Nah, coba dibaca ulang. Ini pesan dari Pak Nanda ya. Untuk speaking. Coba ya. Slide 1. Halo. Baca lagi ya, Bu. Iya, slide 1 ya. Speaking nih, jadi coba. Dari Slide 2. maksudnya, Bu. Slide 2 yang dialect. Yang slide 2. Ah, Nah, itu yang dialect. Nah, coba dibaca semuanya. dialect are language variation of a relative large group of speakers. Apa with itu? different Apa yang large relatively? relatively Relatively large. relatively large group of speakers, which differ from one place to a From one apa? from one Bukan place on to ya. Iya, Bu. Bukan on ya, bukan from Iya, on ya. one. Iya, one. From Which differ from one place to a particular region or area. Particular region or area. According to Abdul Khair. Well, according to the Greek dialect means a variant. Dialect means a variant of a language according to the user. Dialect are given based on geography and social factor. Dialect are factors. Dialect are distinguished. Jangan distinguished. Jadi ed-nya itu mantul kayak kol-kolah. Distinguished by vocabulary, grammar, and pronunciation. If the distinction is based solely on pronunciation, it is called accent. Yes. Dialect American English and British English. British English. Okay. British football, American soccer. British biscuit, American biscuit. American biscuit. Okay. biscuit. American cookies. Okay. British toilet, American restroom. British shop, American store. British holiday, American vacation. Oke.
Nah, jadi nanti speaking-nya diasah lagi ya. Iya, Bu. Oke, lanjut deh. Buat materinya ada yang mau nanya, boleh. Nah, sebelum nanya saya tambahin dikit ya. Jadi, ini kan materinya tentang social dialects and education. Jadi, sebagai nanti pelajar atau nanti orang yang belajar tentang bahasa, kita harus tahu bahwa sebenarnya bahasa itu bukan sesuatu yang harus diajarkan secara mendetail di sekolah gitu. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang diajarkan seumur hidup karena bahasa adalah alat komunikasi. Jadi itulah kenapa kita sangat perlu mengajarkan bahasa atau menanamkan penggunaan bahasa yang baik dan benar kepada anak-anak sejak kecil. Karena apabila nanti kita tidak menanamkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar, kayak misalkan di Pinang nih, di Tanjung Pinang ini saya rasa banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang tidak baku. Jadi kalau misalkan di Pinang ini, orang bilang sudah selesai itu sudah siap. Nah, padahal kalau dalam bahasa Indonesia, siap itu artinya ready. Atau apa namanya, bukan selesai ya, siap tuh apa namanya, dia udah siap untuk melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kalau di Pinang ini udah selesai ujiannya gitu, dia sudah siap. Jadi ada hal-hal atau bahasa-bahasa yang tidak baku diajarkan. Kemudian ada lagi kayak tidak, tidak itu menggunakannya pakai taklah gitu kan. Nah, di situ banyak anak-anak sehingga dia terbiasa ketika ngerjain soal di sekolah gitu, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang mereka pakai sehari-hari itu. Gitu. Jadi itulah kenapa hubungannya antara social dialect dan juga education atau social dialect dan pendidikan itu fungsinya di situ. Jadi nanti teman-teman ini kan sudah belajar nih. Nah, diharapkan nanti teman-teman bisa memberikan pemahaman atau penggunaan bahasa yang baik dan benar kepada anaknya sejak dini. Jadi nanti ketika ia masuk sekolah, terus kemudian mendapatkan pendidikan di sekolah, dia sudah menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai aturan, sesuai kaidah gitu. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, jadi sebenarnya bukan untuk dibiasakan kayak sebenarnya kadang kita males juga ya, aduh ngomong sehari-hari aja pakai bahasa baku gitu. Cuman itu tetap harus diajarkan gitu. Jadi diberitahu ke anak, oh kalau misalkan ketika kita mengerjakan soal atau ketika kita berbicara dalam konteks percakapan resmi itu kan kayak di sekolah gitu berbicara dengan guru itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Saya rasa kalau di Pinang ini untuk penulisan huruf besar dan kecil aja mahasiswa masih banyak yang salah. Padahal itu huruf besar dan kecil itu seharusnya sudah diajarkan sejak kecil. Ya, TK itu kan diajarin tuh huruf besar kecil. Nah, banyak tugas-tugas dari anak-anak mahasiswa baik STI maupun Sisipol ini karena tugas-tugasnya kan mayoritas saya bantu buat ngecek nih, tugas makalah segala macam. Itu huruf besar kecil masih sangat berantakan. Nah, itu adalah salah satu aspek dari bahasa. Dan mungkin itu yang tidak ditanamkan oleh orang tua dulu ketika kita masih kecil. Nah, harapannya nanti ketika teman-teman ini kan sudah belajar nih bahwa bahasa itu ditanamkan sejak kecil. Jadi kalau nanti ngajarin anaknya untuk berbahasa, ajarin anaknya berbahasa yang baik dan benar. Jadi nggak yang asal-asal, tidak yang misalkan slang atau misalkan bahasa-bahasa tidak baku. Coba dilatih untuk ketika pada konteks-konteks tertentu, misalkan lagi ngerjain tugas sekolah gitu, diajak untuk berbahasa dengan baik dan benar gitu. Oke?
silahkan kalau ada pertanyaan untuk Anita. Kok tinggal 4 ya? 1, 2, 3, 4. Yang lain kemana? Sinyal, Bu. Pada terkeluar karena sinyal. Oh ya, oke. Silahkan kalau ada yang mau nanya tentang materinya Anita. Nah, jadi nanti coba ya tugas makalahnya, kakak mau lihat nih. Huruf besar kecilnya betul tak? Terus tanda titik komanya betul tak? Kemudian spasi. Terus hal-hal simpel lah yang itu adalah tata bahasa dasar. Itu apakah kalian sudah betul atau masih berantakan juga? Oke? Jadi Bu, nanti yang udah kita presentasi ini nanti kita buat makalah. Iya, buat ujian akhir kan? Jadi nanti kalian nggak ada ngerjain soal ya untuk ujian akhirnya. Nanti saya penilaiannya dari presentasi, keaktifan selama presentasi yang nanya gitu, terus kemudian dari makalah.